Anda kembali di iNews Prime, pemirsa. 100 hari sudah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memimpin Indonesia. Mari kita lihat bagaimana kepuasan masyarakat atas pemerintahan Prabowo Gibran. Hari ini, pemerintahan Prabowo Gibran genap 100 hari memimpin Indonesia. Rakyat pun menyoroti sejumlah kebijakannya. Lembaga survei Litbang Kompas telah mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Hasilnya, 80,9% warga Indonesia menyatakan kepuasannya atas kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 19,1% yang menyatakan ketidakpuasannya. Sementara 89,4% menyatakan keyakinannya atas pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 10,6% menyatakan tidak yakin. Presiden Prabowo pun tegaskan fokus pemerintahannya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus naik. Tingkat kepuasan yang mencapai 80% ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak Januari 2015. Meski belum sempurna, namun hasil survei menandakan rakyat optimis atas pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi menteri dengan kinerja terbaik berdasarkan hasil survei Center of Economic and Law Studies atau Celios. Sementara Menteri HAM Natalius Pigai menjadi menteri urutan pertama yang mendapat rapor merah. Seratus hari pemerintahan Prabowo Gibran, lembaga Center of Economic and Law Studies atau Celios merilis hasil survei kinerja Kabinet Merah Putih. Celios mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau dan ada juga 5 menteri yang mendapat rapor merah. Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik, sementara posisi kedua ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia dinilai sigap tangani judi online. Posisi ketiga ditempati oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menduduki peringkat keempat. Rakyat menanti kebijakan tes kesehatan gratis di hari ulang tahun. Di posisi kelima ada Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee. Sementara menteri dengan rapor merah adalah Menteri HAM Natalius Pigai, berada di posisi pertama karena yang sempat mengajukan dana Kementerian HAM sebesar 20 triliun rupiah. Di posisi kedua ada Menteri Koperasi Budi Aristiadi. Saat baru menjabat, Budi Aris sempat berurusan dengan polisi diduga terkait judi online. Sementara di peringkat ketiga diduduki oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil ingin meningkatkan lifting migas. Pada posisi keempat ada Menteri Kehutanan yakni Raja Juli Antoni. Celios menilai sejumlah kebijakan Raja Juli problematis, salah satunya mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batubara. Sementara di posisi kelima ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Yandri sempat berpolemik karena mengirim surat undangan keluarga dengan gunakan kop surat kementerian. Yandri pun memastikan tidak ada unsur politik dalam undangan tersebut. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran yang mencapai 81% merupakan lanjutan dari Presiden Joko Widodo. Namun politisi PAN Saleh Daulay membantah hal tersebut. Saleh menyebut tingkat kepuasan tersebut murni dari kinerja Prabowo Gibran yang disukai oleh publik. Kepuasan terakhir di Pak Jokowi itu 80%. Sekarang 80,9%. Artinya Pak Prabowo hanya menghasilkan 9% tingkat kepuasan. 0,9%. 0,9 ya, dalam waktu 100 hari. Jadi nggak ada 1%. Dan katakan 1% lah, kita bulatkan di 1%. 1% itu sumbangsih dari 1 MBG, kedua kenaikan guru, kenaikan buruh,
ya kan? Lalu apa tadi PPN yang 20%, haji yang dimurahkan. Jadi udah begitu banyak digelontorkan oleh Pak Prabowo, tambahan-tambahan di luar apa yang sudah pernah dikerjakan oleh Pak Jokowi, ternyata tingkat kepuasan ke Pak Prabowo itu masih 1%. Oke, saya jawab ya. Iya, tunggu. Saya udah paham ke pertanyaannya. Dan ini sebetulnya adalah pernyataan yang saya katakan menelikung di ujung, Pak. Sebab apa? Penjelasan saya tidak seperti itu. Saya katakan ini Pak Prabowo ini adalah kelanjutan dari Pak Jokowi. Andai kata programnya tidak bagus, Pak, nggak tertutup kemungkinan turun sampai 50%. Tidak tertutup kemungkinan sampai turun 40%. Karena kelanjutan belum selesai. itulah, Jangan dipotong dulu. Anda tadi bicara sedikit pun walaupun saya terganggu, saya nggak potong loh. Kita mau mengatakan justru karena kelanjutan, logika yang Anda bangun itu jadi benar. Ini kelanjutan tuh di 80%. Bukan, maksud saya Pak gini. Prabowo sekarang 81%. Itu yang saya katakan. Artinya kalau kelanjutan cuma naik 1%. 1% itu disumbang oleh beberapa itu kan program pemahamannya baru yang saudara dilakukan oleh Pak Prabowo. MBG mungkin 0, sekian persen. Gaji guru 0, sekian persen. Lalu gaji buruh 0, sekian persen. Haji yang dimurahkan 0, sekian persen. Gitu loh maksud saya. Jadi mungkin ini bahan evaluasi loh. Jadi MBG itu nggak sampai 1% loh efek kepuasannya kepada Pak Jokowi. Udah. Kalau cara lihatnya, cara penjelasannya. Ini kan Anda mengulang pernyataan Anda yang tadi nih. Iya. Ini kalau debat di sini jangan bolak-balik ngulang-ngulang pernyataan yang sama. Ya, silakan. Habis waktu kita durasinya habis nggak bermanfaat. Jadi saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo disukai, disetujui, diminati oleh rakyat. Buktinya apa? Yang melakukan survei bahkan bukan Gerindra. Bukan pemerintah yang bikin survei. Yang bikin survei Kompas, Pak. Bapak tahu nggak latar belakangnya misalnya Kompas ini seperti apa mereka bikin survei? Selalu dijadikan panutan. Orang selalu percaya dari dulu sampai sekarang Kompas jadikan sebagai panutan, Pak. Dan nggak mungkin misalnya semua rakyat ini, deh kamu nanti pilih begini, kamu kasih tahu begini. Tidak. Ini independen. Jadi kalau misalnya hasilnya seperti itu, betul bahwa itulah hasil yang diinginkan secara objektif oleh rakyat. Saleh, itu buktinya. tidak meragukan hasilnya, Bung